Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait konsep pendidikan, sains, dan Islam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Puspaningrum Musayada dan teman-teman kelompok saya Muhammad Zidan Rahman, Riani Putri Oktaviani, dan Ulfi Naswanul Haliza. Di sini ada beberapa submateri yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Yang kedua, konsep pendidikan menurut tokoh-tokoh pendidikan Indonesia. Yang ketiga, konsep pendidikan menurut tokoh-tokoh pendidikan luar Indonesia atau tokoh-tokoh pendidikan dunia. Yang keempat, perspektif filosofis terhadap hubungan antara sains dan Islam dalam pendidikan. Dan yang kelima, tantangan dan implikasi dalam menerapkan konsep filosofi pendidikan, sains, dan Islam dalam pendidikan. Langsung saja ke submateri yang pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan itu merupakan gabungan kata dari filsafat dan juga pendidikan, yang dimana filsafat itu adalah berpikir reflektif untuk menjawab pertanyaan mendasar secara sistematis dan juga kritis. Sedangkan pendidikan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang artinya menunjukkan bimbingan bagi anak-anak. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, education merujuk pada pengembangan atau bimbingan, sedangkan dalam bahasa Arabnya itu diterjemahkan sebagai tarbiyah. Jadi, filsafat pendidikan itu meneliti esensi dari proses pendidikan dan menganggapnya sebagai subjek yang perlu diselidiki secara mendalam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup filsafat pendidikan. Nah, ruang lingkup filsafat pendidikan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama itu tujuan dan cita-cita filsafat pendidikan. Pendidikan ini mengevaluasi secara kritis berbagai tujuan dan cita-cita pendidikan. Tujuan dan cita-cita pendidikan ini telah diperkenalkan oleh berbagai filsuf di waktu yang berbeda. Tujuan pendidikan ini adalah pembangunan karakter, pembangunan manusia, pengembangan manusia yang harmonis, persiapan untuk kehidupan dewasa, pengembangan kewarganegaraan, penggunaan waktu luang, pelatihan untuk kehidupan sipil, pelatihan untuk kehidupan internasional, pencapaian integrasi sosial dan nasional, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, pendidikan untuk semua, menyamakan peluang pendidikan, memperkuat tatanan politik yang demokratis, dan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan-tujuan dari pendidikan ini disajikan oleh para pemikir pendidikan di waktu dan iklim yang berbeda, serta diteliti dan juga dievaluasi. Yang kedua itu ada interpretasi tentang sifat manusia. Interpretasi tentang sifat manusia merupakan gambaran filosofis tentang manusia, adalah hasil dari sintesis fakta-fakta yang dipinjam dari semua ilmu manusia dengan nilai-nilai yang dibahas dalam berbagai ilmu normatif yang berbeda. Yang ketiga itu ada nilai pendidikan. Nilai ini biasanya merupakan subjek filosofis karena lebih abstrak, integral, dan universal. Filsafat pendidikan ini tidak hanya mengevaluasi nilai-nilai secara kritis, tetapi juga mensistematisasinya dalam suatu hierarki. Yang keempat itu ada teori pengetahuan pendidikan. Terkait dengan pengetahuan, pendidikan ditentukan oleh sumber, batasan, kriteria, dan sarana pengetahuan. Diskusi tentang semua ini itu berada dalam yurisdiksi epistemologi, salah satu cabang filsafat. Oleh karena itu, area penting berfungsinya filsafat pendidikan terkait dengan teori pengetahuan. Terus yang terakhir itu ada hubungan pendidikan dan berbagai bidang kehidupan nasional dan berbagai komponen sistem pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait konsep pendidikan menurut tokoh pendidikan yang ada di Indonesia.
Di sini ada 4 ya. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara, kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang ketiga Raden Ajeng Kartini, dan yang keempat Kiai Haji Hashim. Yang pertama ada menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam pelaksanaan pendidikan, Ki Hajar Dewantara menggunakan konsep sistem AMO sebagai manifestasi dari visinya dalam menempatkan anak sebagai fokus utama dalam proses pendidikan. Dalam sistem AMO, setiap pamong atau pemimpin dalam proses pendidikan diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip berikut. Yang pertama ada ingrasa sung tulada, berarti berada di depan dan memberikan contoh yang baik. Ingrasa sendiri menunjukkan posisi sebagai individu yang lebih berpengalaman atau berpengetahuan. Sementara tulada menekankan pentingnya memberikan teladan yang baik. Ini berarti pendidik seharusnya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai, serta menjadi contoh yang baik bagi siswa. Yang kedua, adanya ingmadya mangun karsa, berarti membina keinginan, kemauan, dan hasrat untuk berkontribusi pada kepentingan umum dan cita-cita yang mulia. Ingmadya sendiri menunjukkan hubungan harmonis dan terbuka dalam interaksi sehari-hari. Pendidik harus mampu mengembangkan minat, hasrat, dan kemampuan siswa untuk berkarya secara kreatif demi mencapai cita-cita yang luhur. Yang ketiga, adanya tuturi handayani, berarti mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian, cinta, dan tanggung jawab tanpa otoritarisme atau perlindungan berlebihan. Handayani sendiri menekankan pemberian kebebasan dan kesempatan kepada siswa dengan perhatian dan bimbingan yang memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya sendiri. Selanjutnya, konsep pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendidikan yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan ilmu pengetahuan yang terikat. Konsep ini bertujuan untuk menghasilkan manusia yang lebih berkualitas melalui proses pendidikan yang bersifat integral. Konsep pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan mencakup beberapa aspek, seperti yang pertama, pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak adalah sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua adalah pendidikan yang terikat. Pendidikan yang terikat adalah sebagai usaha mengembangkan kemampuan individu untuk mengikuti terikat yang benar dan memahami ilmu yang terikat. Yang ketiga atau yang terakhir, pendidikan umum. Pendidikan umum adalah sebagai usaha mengintegrasikan ilmu yang umum. Selanjutnya ada menurut Raden Ajeng Kartini atau lebih sering disebut atau dikenal oleh kita sebagai R.A. Kartini. Konsep pendidikan menurut R.A. Kartini meliputi yang pertama, pendidikan sebagai langkah menuju peradaban yang maju. Kartini melihat pendidikan sebagai langkah untuk mencapai peradaban yang maju, di mana laki-laki dan perempuan saling bekerja sama untuk membangun sebuah bangsa yang lebih baik. Yang kedua, ada pendidikan untuk mengangkat derajat dan mampu mengangkat martabat bangsa. Kartini memandang bahwa pendidikan sangat penting. Dengan pendidikan mampu mengangkat derajat dan mampu mengangkat martabat bangsa. Yang ketiga, pendidikan untuk mengembangkan lingkungan pendidikan, yang dimana Kartini membangun sebuah sekolah yang cukup kelas untuk perempuan yang ada menurut K.H. Hashim. Pendidikan menurut K.H. Hashim Asy'ari merupakan konsep yang mencakup beberapa aspek, seperti yang pertama, pendidikan sebagai ibadah, di mana pendidikan menurut Hashim Asy'ari merupakan ibadah untuk mencari ridho Allah yang mengantarkan manusia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah pendidikan sebagai pemanusiaan, di mana pendidikan menurut Hashim Asy'ari merupakan cara untuk meningkatkan kemampuan manusia sehingga mereka dapat lebih mengembangkan diri mereka sendiri. Yang ketiga, ada pendidikan sebagai pembentukan karakter, di mana pendidikan menurut Hashim Asy'ari merupakan cara untuk membentuk karakter manusia yang baik dan menciptakan individu yang beriman kepada agama Islam. Oke, lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu konsep pendidikan menurut tokoh-tokoh pendidikan dunia.
Namun di sini saya hanya akan membahas 4 tokoh, yaitu yang pertama ada Al-Ghazali, yang kedua Ibnu Khaldun, yang ketiga Paulo Freire, dan yang keempat Plato. Tokoh yang pertama yang akan kita bahas yaitu Al-Ghazali. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Muhammad, mendapat gelar Imam Besar Abu Hamid Hujjatul Islam, yang dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau 1085 Masehi di suatu kampung Ghazalah, Tusia, suatu kota di Khurasan, Persia. Konsep pendidikan menurut Al-Ghazali mencakup 5 hal, yaitu ada tujuan pendidikan, konsep kurikulum, metode pengajaran, kriteria guru yang baik, dan sifat murid yang baik. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali terbagi menjadi 2, yaitu ada tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjangnya ialah pendekatan diri kepada Allah, dan tujuan jangka pendeknya merupakan diraihnya profesi manusia sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Yang kedua yaitu konsep kurikulum. Menurut Al-Ghazali terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ilmu terbagi menjadi 3 bagian. Ada ilmu-ilmu yang terkutuk, contohnya seperti ilmu-ilmu sihir, ilmu nujum, dan ilmu ramalan. Kemudian yang kedua ada ilmu-ilmu yang terpuji, contohnya seperti ilmu yang berkaitan dengan kebersihan diri dari cacat dan dosa, dan ilmu yang mengajarkan manusia tentang cara-cara mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga ada ilmu-ilmu terpuji dalam kadar tertentu atau sedikit, dan tercela jika dipelajarinya terlalu mendalam, karena apabila dipelajari terlalu mendalam, ilmu tersebut dapat menyebabkan terjadinya kekacauan antara keyakinan dan keraguan, serta dapat pula membawa kepada kekafiran. Contohnya apa? Contohnya seperti ilmu filsafat. Dan dalam penyusunan kurikulum pelajaran menurut Al-Ghazali dapat didasarkan pada 2 kecenderungan. Yang pertama yaitu kecenderungan agama dan tasawuf, yang artinya menempatkan ilmu-ilmu agama di atas segalanya dan memandangnya sebagai alat untuk mensucikan diri dan membersihkannya dari pengaruh kehidupan dunia. Dan yang kedua, kecenderungan pragmatis, yang artinya penilaian terhadap ilmu berdasarkan manfaatnya bagi manusia, bagi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Selanjutnya yang ketiga ada metode pengajaran. Menurut Al-Ghazali terbagi menjadi 2 bagian, yaitu metode pendidikan agama dan pendidikan akhlak. Metode pendidikan agama menurut Al-Ghazali pada prinsipnya dimulai dengan hafalan dan pemahaman, kemudian dilanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran. Setelah itu, penegakan dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang menguatkan akidah. Sementara itu, pendidikan akhlak, pengajaran itu harus mengarah kepada pembentukan akhlak yang mulia, sehingga Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah suatu sikap yang mengakar di dalam jiwa, yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Kemudian yang keempat, Al-Ghazali juga menjelaskan bagaimana sifat-sifat yang harus dimiliki seorang guru yang baik. Yang pertama itu rasa kasih, sayang, dan simpati. Yang kedua tulus dan ikhlas. Yang ketiga jujur dan terpercaya. Yang keempat lemah lembut dan memberi nasihat. Yang kelima berlapang dada. Yang keenam memperlihatkan perbedaan individu. Dan yang ketujuh mengajar dengan tuntas. Kemudian yang kelima, sifat yang harus dimiliki seorang murid yang baik. Selain sifat yang harus dimiliki oleh guru yang baik, Al-Ghazali juga menjelaskan sifat-sifat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang murid yang baik. Yang pertama yaitu seorang murid harus berjiwa bersih. Yang kedua, harus menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi. Yang ketiga, seorang murid hendaknya mempunyai sifat rendah hati atau tawadu. Yang keempat, bagi murid yang baru,
jangan mempelajari ilmu yang bertentangan. Yang kelima, seorang murid hendaknya mempelajari yang wajib. Yang keenam, seorang murid hendaknya mempelajari ilmu secara sistematis. Yang ketujuh, seorang murid hendaknya mempelajari satu disiplin ilmu saja. Dan yang kedelapan, seorang murid hendaknya juga mengenal nilai-nilai ilmu yang dipelajarinya. Oke, tokoh kedua yang akan kita bahas yaitu Ibnu Khaldun. Beliau merupakan seorang cendekiawan muslim yang sangat populer yang memiliki nama lengkap Abdul Ar-Rahman bin Al-Hasan bin Khaldun. Dilahirkan di Tunisia pada tahun 732 Hijriah atau 1332 Masehi dan wafat di Mesir pada tahun 808 Hijriah atau 1406 Masehi. Prinsip-prinsip pemikiran Ibnu Khaldun yaitu ada 6. Yang pertama, adanya penahanan dan pengulangan secara berproses. Kemudian yang kedua, seorang guru dalam melaksanakan tugas kependidikannya harus mengerti psikologi murid-muridnya. Dan yang ketiga, dalam menyajikan materi pelajaran, hendaknya guru memfokuskan pada satu masalah, jangan mencampur adukan. Kemudian yang keempat, dalam menyajikan materi pelajaran, hendaknya seorang guru jangan terlalu lama mengulur waktu sehingga mengganggu jadwal seharusnya. Ini akan menimbulkan sifat pelupa pada anak sehingga memutuskan berbagai ilmu yang dipelajari. Kemudian yang kelima, utamakan pemahaman pelajaran, jangan hanya hafalan. Dan yang keenam, seorang guru hendaknya bersikap kasih sayang kepada anak didiknya. Tokoh ketiga yang akan kita bahas yaitu Paulo Freire. Beliau lahir pada tanggal 19 September tahun 1921 di Recife, yaitu sebuah kota pelabuhan bagian selatan Brazil yang merupakan kota terbelakang dan miskin. Ayah beliau bernama Joaquim Themistocles Freire yang berprofesi sebagai polisi militer, dan ibu beliau bernama Edeltraud Neves Freire yang berasal dari Pernambuco. Jadi, konsep pendidikan menurut Paulo Freire ini yang terkenal merupakan konsep pendidikan pembebasan. Ada beberapa tema sentral dalam konsep pendidikan pembebasan dalam pemikiran Paulo Freire, yaitu humanisasi, pendidikan hadap masalah atau problem posing education, kemudian konsientisasi, dan dialog. Namun di sini saya hanya akan membahas humanisasi dan pendidikan hadap masalah atau problem posing education. Yang pertama yaitu humanisasi. Humanisasi ini merupakan masalah sentral bagi manusia dan merupakan sesuatu yang wajib untuk diperjuangkan. Karena humanisasi ini tidak hanya mewarnai mereka yang kemanusiaannya dirampas, tetapi juga mereka yang merampasnya. Dalam perjuangan humanisasi, manusia tertindas tidak boleh berbalik menjadi penindas. Pembebasan sejati terjadi kalau tangan-tangan yang terangkat mengemis itu diubah menjadi tangan-tangan yang mampu mengubah dunia. Kaum tertindas mampu memahami penindasan yang mengerikan karena merekalah yang menanggung dan mengalami beban penindasan. Merekalah yang lebih memahami keharusan pembebasan. Yang kedua yaitu pendidikan hadap masalah. Mengapa bisa ada pendidikan hadap masalah ini? Karena Paulo Freire menyebutkan bahwa pendidikan lama itu adalah pendidikan dengan sistem bank. Dalam pendidikan itu, guru merupakan subjek yang memiliki pengetahuan yang diisikan kepada murid. Dan murid adalah wadah atau suatu tempat deposit belaka. Dalam proses belajar itu, murid hanya sebagai objek belaka. Maka, untuk mengganti sistem pendidikan seperti itu,
Paulo mempunyai alternatif, yaitu sistem baru yang dinamakan Problem Posing Education atau tadi pendidikan hadap masalah. Kemudian pada bagan atau skema yang telah ada pada slide PowerPoint, di situ ada skema dari pendidikan hadap masalah oleh Paulo. Maksudnya apa dari murid dan guru yang ada di situ? Maksudnya di situ bukan hanya murid yang dapat belajar dari seorang guru, guru pun dapat belajar dari murid. Dari kedua belah pihak dapat bersama-sama mengembangkan kemampuan untuk mengerti secara kritis dirinya sendiri maupun dunia tempat mereka tinggal. Nah, interaksi antara guru dan murid itu pasti menimbulkan dialog, refleksi, dan observasi. Kemudian setelah guru dan murid itu berhasil memecahkan tantangan atau menghadapi tantangan yang ada, maka disitulah dapat terjadi perubahan. Kemudian tokoh keempat yang akan kita bahas yaitu Plato. Plato lahir sekitar tahun 427 sebelum Masehi dari keluarga terkemuka di Athena. Konsep pendidikan menurut Plato yaitu pendidikan bisa membuka pengertian kebijakan. Pengertian yang baik membawa akibat perbuatan yang baik pula, sedangkan perbuatan yang tidak baik merupakan akibat dari pengertian yang salah. Plato menempatkan kebijakan intelektual di tempat tertinggi. Dalam rencana-rencana pendidikannya yang ia kemukakan, ditekankan pula kebijakan moral dan latihan kemauan. Juga pendidikan fisik dan jasmani seperti gimnastik, menari, dan permainan-permainan, sebab mereka berpendapat bahwa kekuatan jasmani membantu kekuatan moral dan intelektual, karena semuanya berhubungan dengan kebaikan, disiplin, keselarasan dalam pikiran, dan tabiat dengan keutamaan yang sama dalam tubuh manusia. Dan Islam ini berdiri pada posisinya masing-masing, di mana sains dan agama ini diperlakukan sebagai bidang yang mandiri dan memiliki metodologi serta domain pengetahuan yang berbeda. Dalam konteks ini, dari masing-masingnya itu dianggap memiliki otoritas dan landasan pengetahuannya sendiri-sendiri gitu. Jadi maksud dari domain yang berbeda itu, sains dan agama ini memiliki fokus atau cakupan pengetahuan yang berbeda, di mana sains berkaitan dengan studi tentang alam semesta, fenomena alam, proses alami yang dapat diamati, diukur, dan dijelaskan dengan menggunakan metode ilmiah. Di sisi lain, agama itu lebih fokus pada aspek-aspek kepercayaan, moralitas, spiritual, dan makna kehidupan yang seringkali tidak dapat diukur secara empiris gitu. Dan metodologi yang berbeda ini maksudnya itu, sains itu menggunakan metode ilmiah yang terstruktur dan berbasis pada observasi, eksperimen, pengukuran, serta penalaran logis untuk menghasilkan pengetahuan yang objektif dan terverifikasi. Dan metode ini itu seringkali mengikuti prinsip-prinsip seperti pengujian, hipotesis, pemodelan matematika, dan pengulangan percobaan. Di sisi lain, agama itu menggunakan pendekatan yang berpusat pada keyakinan, tradisi, teks suci. Maksud teks suci di sini kalau di Islam mungkin kayak Al-Quran gitu ya. Lalu pengalaman spiritual dan otoritas keagamaan untuk memahami realitas dan memberikan panduan moral dan spiritual. Jadi Islam ini tidak pernah mengajarkan mengenai istilah dualisme dikotomi keilmuan, karena ilmu sains dan agama ini ditempatkan pada posisi serta porsi yang berimbang gitu. Namun tentunya gitu pasti terdapat hubungan antara sains dan Islam dalam pendidikan. Ya, di antaranya itu sebagai berikut. Pertama, ada pemahaman ilmiah dalam Islam. Jadi, Islam sendiri ini mendorong pencarian pengetahuan dan pemahaman terhadap alam semesta itu. Oleh karena itu, sains ini dipandang sebagai cara agar kita mencari dan memahami dalam rangka untuk mencari sebuah kebenaran gitu. Kedua, ada integrasi pengetahuan. Jadi dalam pendidikan itu sains dan ajaran Islam ini bisa diintegrasikan
untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam gitu terkait fenomena alam dan juga kehidupan manusia. Cangkupannya itu mempelajari ilmu pengetahuan secara objektif, sekaligus menggali nilai-nilai moral dan juga spiritual dari ajaran Islam. Yang ketiga ada etika dan moral. Dalam pendidikan, Islam ini menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sains juga bisa digunakan gitu untuk sebagai sarana mengembangkan pemahaman etika dan moral dalam konteks modern. Lalu yang keempat itu ada pemikiran kritis. Pendidikan itu, di mana pendidikan yang terinspirasi oleh Islam ini mendorong pengembangan pemikiran kritis dan analitis. Dan sains juga memberikan kerangka kerja untuk mengembangkan kemampuan ini, sementara Islam memberikan pandangan yang mendalam terkait tujuan hidup dan makna eksistensial. Yang kelima itu ada pengembangan teknologi gitu. Jadi Islam sendiri mendorong penggunaan pengetahuan dan teknologi untuk kebaikan manusia, serta dalam rangka memajukan umat manusia secara keseluruhan gitu. Oleh karena itu, pendidikan dalam konteks Islam ini dapat mempromosikan pengembangan dan penerapan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam gitu. Jadi dari kelima poin hubungan antara sains dan Islam dalam pendidikan ini, kita bisa memahami bahwa mengintegrasikan sains dan ajaran Islam itu dalam sebuah ranah pendidikan bisa menciptakan lingkungan belajar yang holistik, di mana siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan secara akademis, tapi juga mengembangkan sebagai individu yang bertanggung jawab secara moral dan juga spiritual. Lalu yang kedua itu ada integritas pengetahuan. Dalam pendidikan sendiri, sains dan ajaran Islam ini dapat diintegrasikan untuk memberikan. Lalu yang selanjutnya itu ada tantangan dan implikasi dalam menerapkan konsep filosofis pendidikan sains dan Islam dalam pendidikan. Pertama-tama itu kita membahas terkait tantangan integrasi sains dan agama, di mana ada nalar sains versus kebenaran agama. Jadi nalar sains ini didominasi oleh pendekatan positifis yang mengutamakan kebenaran empirik yang terukur. Tetapi di sisi lain, kebenaran agama bersifat teologis yang seringkali metafisis ontologis. Jadi integrasi sains dan agama ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam gitu terkait keduanya, agar penyimbangan antara aspek empiris dan juga spiritual. Lalu ada ketegangan gitu. Terkadang terjadi gitu suatu ketegangan antara sains dan agama, karena ada beberapa ilmuwan juga yang menggambarkan hubungan ini gitu dalam kategori konflik independensi, dialog, dan juga integrasi gitu. Jadi kita itu harus tahu bagaimana cara memadukan keduanya, karena ketegangan ini bisa menjadi salah satu tantangan yang sering terjadi gitu. Lalu pembahasan yang kedua itu terkait implementasi di pendidikan. Yang pertama ada kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI. Jadi PAI ini seringkali cenderung normatif dan kurang menghayati nilai-nilai dari agama dalam konteks sosial budaya. Jadi kita nanti perlu pendekatan yang lebih kontekstual dan beragam agar memperkaya suatu pengalaman belajar gitu dari siswa-siswa. Lalu yang kedua ada humanisme dan islamisasi ilmu itu. Paradigma ini sendiri menekankan pada pentingnya memperkaya ilmu. Jadi kita nanti perlu pendekatan yang lebih kontekstual dan beragam agar memperkaya suatu pengalaman belajar gitu dari siswa-siswa. Lalu yang kedua ada humanisme dan islamisasi ilmu itu. Paradigma ini sendiri menekankan pada pentingnya memperkaya ilmu dengan orientasi humanisme, bukan hanya eksklusif pada golongan ras atau suatu etnis gitu. Jadi integrasi Islam dan sains itu harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan juga.
Dan yang pembahasan terakhir itu terkait dampak positif. Jadi pertama ada pemahaman holistik. Integrasi sains dan Islam itu memungkinkan pemahaman holistik terkait alam semesta, keberadaan manusia, dan juga tujuan hidup kita di dunia gitu. Lalu yang kedua itu ada dampak positif terkait pendidikan berbasis nilai gitu. Jadi hal ini bisa membantu siswa gitu memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam agama Islam. Sambil juga mereka mempelajari prinsip-prinsip sains seperti pengamatan objektif, kritis, dan juga mungkin sekian pembahasan dari saya. Balikan pada moderator. Sekian, terima kasih. Baik, alhamdulillah telah selesai pemaparan materi dari kelompok 2. Selanjutnya akan saya bacakan konklusi atau kesimpulan pada presentasi kami hari ini, yaitu filsafat pendidikan adalah pemikiran reflektif dan kritis tentang esensi, tujuan, dan nilai-nilai dalam proses pendidikan. Ruang lingkupnya mencakup aspek seperti tujuan pendidikan, interpretasi tentang sifat manusia, nilai-nilai, teori pengetahuan, dan hubungan dengan bidang kehidupan nasional. Integrasi konsep pendidikan sains dan Islam menawarkan tantangan seperti harmonisasi sains dan agama, namun juga memiliki dampak positif seperti pemahaman holistik dan pendidikan berbasis nilai. Dengan menerapkan konsep ini, kita dapat membentuk individu yang berkualitas dengan pemikiran kritis dan moral yang kuat. Baik, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.